Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfian Nur, NIM 1840301019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pipa. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pipa. Pemakaian jaringan pipa dalam bidang teknik sipil terdapat sistem jaringan distribusi air minum. Sistem jaringan ini merupakan bagian yang paling mahal dari suatu perusahaan air minum. Oleh karena itu, harusnya kita dalam pembuatan jaringan pipa, perencanaannya yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efisien. Analisa jaringan pipa ini cukup rumit dan memang memerlukan perhitungan yang besar. Maka dari itu, pemakaian komputer untuk analisa ini sangat diperlukan untuk mengurangi kesulitan. Tetapi jika untuk jaringan kecil, kita memakai kalkulator pun sudah bisa. Ada beberapa metode perhitungan jaringan pipa, antara lain metode Hardy-Cross dan matrik. Salah satu contoh gambar jaringan pipa. Selanjutnya, persamaan kontinuitas dan tenaga. Yang pertama, aliran di dalam pipa harus memenuhi hukum-hukum gesekan pipa untuk aliran dalam pipa tunggal, seperti persamaan di bawah. Selanjutnya, aliran masuk ke dalam pipa. Tiap-tiap titik sampul harus sama dengan aliran yang keluar, seperti persamaan di bawah ini. Selanjutnya, jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam suatu jaringan tertutup harus sama dengan 0. Selanjutnya, rumus kehilangan tenaga akibat gesekan. Setiap pipa dari sistem jaringan terdapat hubungan antara kehilangan tenaga dan debit. Secara umum, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk seperti persamaan di bawah ini, dengan M tergantung pada rumus gesekan pipa yang digunakan dan koefisien K tergantung pada rumus gesekan pipa dan karakteristik pipa. Sebenarnya, nilai pangkat M tidak selalu konstan, kecuali bila pengairan berada pada keadaan hidrolis kasar yang sedapat mungkin kita hindari. Akan tetapi, karena perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar, maka biasanya nilai M dianggap konstan untuk semua pipa. Seperti persamaan di bawah, sigma HV sama dengan K Q kuadrat, dengan H sama dengan 8 FL per G Pi kuadrat D pangkat 5. Selanjutnya, metode Hardy-Cross. Adapun prosedur metode Hardy-Cross antara lain, yang pertama, kita pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q0 hingga terpenuhi syarat kontinuitas. Setelah itu, hitung kehilangan tenaga pada tiap pipa dengan rumus HV sama dengan K Q kuadrat. Jaringan pipa dibagi dengan sejumlah jaringan tertutup, sedemikian sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaringan. Setelah itu, hitung jumlah kerugian tenaga sekeliling tiap-tiap jaringan, yaitu sigma HP sama dengan 0. Terus, hitung nilai sigma 2Q K untuk tiap jaringan. Setelah itu, pada tiap jaringan diadakan koreksi debit delta Q supaya kehilangan tinggi tenaga dalam jaringan seimbang. Adapun koreksinya sebagai berikut. Delta Q sama dengan sigma K Q0 kuadrat per sigma
2K Q0. Dengan debit yang telah dikoreksi sebesar Q sama dengan Q0 plus delta Q, prosedur dari nomor 1 sampai nomor 6 diulangi hingga akhir. Delta Q sama dengan 0 dan Q adalah debit sebenarnya. Q0 adalah debit yang dimisalkan dan delta Q adalah debit yang dikoreksi. Seperti persamaan di bawah ini. HV sama dengan K Q kuadrat sama dengan K dalam kurung Q kuadrat plus delta Q tutup kurung pangkat 2 plus sama dengan K Q0 kuadrat plus 2K Q0 delta Q plus K delta Q. Untuk delta Q lebih kecil dari delta 0, maka delta Q kuadrat sama dengan 0, sehingga HV sama dengan K Q pangkat 0 kuadrat plus 2K Q0 pangkat 0 plus delta Q. Jumlah kehilangan tenaga dalam tiap jaringan adalah 0, sehingga menghasilkan HV sama dengan 0. Sigma HV sama dengan K Q0 kuadrat sama dengan delta Q sigma 2K Q0. Sehingga sigma Q delta Q sama dengan sigma K Q kuadrat per 2K Q0. Hitungan jaringan pipa sederhana dilakukan dengan membuat tabel untuk setiap jaringan. Dalam setiap jaringan tersebut, jumlah aljabar kehilangan tenaga adalah 0, dengan catatan aliran searah jarum jam, atau ditinjau dari pusat jaringan, diberi tanda positif, sedang yang berlawanan diberi tanda negatif. Apabila dalam suatu jaringan, kehilangan tenaga karena aliran searah jarum jam lebih besar dari yang berlawanan, atau sigma K Q0 kuadrat besar dari 0, maka arah koreksi debit adalah berlawanan jarum jam atau negatif. Jika suatu pipa menyusun dua jaringan, maka koreksi debit delta Q untuk pipa tersebut terdiri dari dua buah delta Q yang diperoleh dari dua jaringan tersebut. Hasil hitungan yang benar apabila kita mencapai delta Q sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.